Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Shala Channel. Aku mau buat yang lagi viral nih teman-teman. Apa sih? Seblak cowet ya teman-teman. Seblaknya si Mamang Rafael itu. Di sini pertama-tama aku mau rebus si kerupuknya dulu. Ini airnya aku kasih minyak supaya kerupuknya nanti nggak lengket ya. Setelah airnya mendidih, aku cemplungin si kerupuk-kerupuknya ini. Kata anak aku si kakak, kerupuknya beda katanya. Nggak apa-apa, yang penting bentuknya sama, hanya beda di warna aja. Ini aku sedikit aduk-aduk supaya merata ya, yang di bawah pindah ke atas, yang di atas pindah ke bawah gitu, supaya nanti si kerupuk-kerupuk ini matengnya bersamaan ya teman-teman. Sambil menunggu kerupuk-kerupuk ini mateng, empuk dan lembut gitu, aku mau buat sambelnya dulu teman-teman. Di sini aku pakai cabai rawit merahnya satu aja, kemudian cabai rawit hijaunya 6 biji, sedikit aja biar nggak terlalu pedas, dan kencur itu ada 3 isi kecil, 1 siung bawang putih, kemudian aku tambahin garam dan lanjut diulek-ulek, dihalusin si sambelnya ini ya teman-teman. Sambil ngulek-ngulek sambelnya ini aku juga manasin minyak goreng ya teman-teman buat nyiram sambelnya nanti. Dan ini sambelnya udah selesai diulek. Sambil menunggu minyak gorengnya panas, aku rajangin dulu si daun bawangnya untuk campurannya nanti ya, untuk ditabur di sambal cowetnya itu nanti. Teman-teman udah pada nyobain belum buat seblak cowet ini? Banyak banget ya, aku tuh waktu itu beberapa hari yang lalu nonton video teman-teman itu, ada beberapa teman-teman yang udah nyobain buat seblak cowet juga gitu ya, dan kebanyakan pada kepedasan gitu. Jadi makanya di sini aku buat sambelnya ini cabenya nggak usah banyak-banyak, karena memang cabai itu kalau nggak dimasak, hanya diulek begini aja, itu pedasnya beda ya sama kalau dimasak ya teman-teman. Jadi pedasnya itu bener-bener pedes banget, karena kayak sama aja kita tuh ngunyah cabai mentah gitu ya. Menurut aku sih begitu. Oke, di sini udah selesai aku ngiris daun bawangnya. Untuk sambelnya sendiri aku tambahin sedikit masako. Dan kalau lihat video teman-teman itu biasanya ada yang dikasih gula juga gitu ya, tapi aku nggak pakai gula di sini karena kalau sambelnya mentah begini aku nggak suka dikasih gula gitu ya teman-teman, walaupun nanti disiram dengan minyak goreng panas gitu ya. Dan oke, di sini minyak goreng aku udah panas. Jadi minyak goreng itu tuh bekas goreng tempe gitu ya teman-teman. Jadi aku pakai aja buat nyiram si sambal yang udah aku ulek ini. Kalau minyak gorengnya bekas goreng terasi kayaknya lebih enak lagi ya. Jadi jangan salfok dengan minyak goreng aku yang berwarna hitam kecoklatan, karena itu bekas goreng tempe gitu ya teman-teman. Selanjutnya untuk irisan daun bawangnya aku masukin aja sekalian sambil diudek sebentar gitu ya. Dan ini kerupuk aku udah matang teman-teman, udah aku tiriskan juga tadinya. Langsung aja aku curahin semuanya si kerupuk-kerupuk itu ke dalam cowet ini. Dan teman-teman tahu nggak sih, ini tuh cowet aku pinjam sama mertua, karena aku nggak punya cowet ya. Aku tuh nggak punya cowet yang ulekan seperti ini, aku punyanya yang model ditumbuk gitu ya teman-teman. Jadi saking pengennya saking pengennya nyobain yang viral-viral, aku pinjam cowet sama mertua. Untungnya rumah mertua deket gitu ya, hanya 5 langkah dari rumah. Oke, di sini aku aduk-aduk dulu, kerupuknya udah aku tuang semua ke dalam cowet ini teman-teman. Aku aduk-aduk dulu dengan si sambelnya ini, dan si ulekannya juga aku usep-usep di kerupuknya supaya cabai-cabai sambal-sambal yang lengket di ulekan itu jadi berpindah lengket ke kerupuk gitu ya. Seperti ini penampakan seblak cowet ala aku teman-teman. Seperti ini, enak ya, dan lumayan enak sih kalau makannya hanya sekali-sekali ya teman-teman. Tapi kalau untuk keseringan aku saranin jangan, karena kalau aku pribadi aku lebih suka seblak yang pakai kuah gitu ya, yang banyak campurannya, yang bukan hanya kerupuk isinya tapi ada mie, ada telur, ada sosis, ada bakso, ada sayurannya juga gitu ya. Dan itu menurut aku itu lebih enak, lebih mantep aja gitu. Kalau yang seperti ini hanya untuk sekali-kali nggak apa-apa, boleh lah ya. Dan ini lumayan enak juga, simple ya, buatnya juga mudah, nggak rempong gitu ya, nggak terlalu banyak bahan juga, hanya perlu kerupuk aja bahannya. Oke, lanjut, mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku makannya lesehan ya teman-teman,
makannya di lantai, dan ini tuh aku sambil manggil si kakak gitu karena dia mau minta. Jujur li, ini tuh sebenarnya kedua kalinya aku buat seblak cuek ini, tapi yang pertama nggak ke-record ya teman-teman. Waktu itu direkam tapi nggak ke save videonya, jadi ini buat video lagi dan dengan porsi cabai yang lebih sedikit ya, karena buat yang pertama kali itu waktu itu cabenya hijaunya, cabai rawit hijaunya lumayan banyak dan si kakak itu kepedesan. Kalau aku sih enggak sih, waktu itu biasa aja. Dan sedikit tips dari aku teman-teman supaya habis makan seblak cuek ini nggak terlalu pedas atau nggak mules perutnya gitu ya. Cabai rawitnya ya pertama nggak usah terlalu banyak sih, dan buat teman-teman yang nggak biasa dengan sambal yang seperti ini, yang memang cabai itu kalau diulek mentah begini rasanya apa ya, rasanya pedesnya itu lebih nyegrak gitu ya kalau bahasa Jawa itu. Sedikit tips dari aku, kalau kepedesan habis makan seblak cuek gini minumnya air hangat ya teman-teman. Kalau aku air hangatnya itu sekitar 70% gitu hangatnya ya. Jadi kalau habis makan pedas itu memang cocoknya minum air hangat. Memang kerasa seperti terbakar gitu ya di mulut, tapi itu untuk menetralkan rasa pedas itu cepet banget. Dan di perut juga nggak mules gitu ya. Kalau kita minum air hangat itu pedasnya cepet hilang dan perutnya juga nggak mules. Dan ini udah aku buktikan waktu buat seblak cuek yang pertama kali, yang anak aku sampai kepedesan banget gitu. Itu memang cabai rawitnya banyak dan alhamdulillah aku nggak ngerasain mules sama sekali, karena memang aku minumnya air hangat. Waktu makan seblaknya itu siang, minum air hangatnya itu sampai sore gitu. Aku setiap minumnya air hangat gitu ya. Dan memang terlihat lebih segar sebenarnya kalau minumnya es gitu ya. Kita kepedesan terus minum es gitu kan kayaknya seger banget, tapi sebenarnya itu berlawanan ya teman-teman. Kalau kita makan pedas tapi minumnya es itu sebenarnya berlawanan, pedas dengan dingin itu. Karena kalau pedas itu bagi aku konotasinya jadinya panas gitu ya. Kalau dikasih air yang dingin jadi berlawanan, itu semakin pedas. Kalau aku sih ngerasainnya begitu. Kalau habis makan pedas minum es itu enaknya hanya saat minum es aja, tapi saat air esnya udah ditelan, mulutnya itu pedasnya beda ya. Jadi pedasnya juga lama hilangnya. Jadi lebih enak minum air hangat itu kalau aku sih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak video aku ini sampai di detik ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu share video-video aku di tab komunitasnya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu like dan komentar. Buat teman-teman yang selalu setia nonton walaupun tanpa ninggalin like dan komentar, aku tetap ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah support channel aku selama ini. Yang punya channel maupun yang tidak punya channel, aku ucapkan terima kasih semuanya tanpa terkecuali. Semoga kebaikan kalian semua dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang baru bergabung dengan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang, salam kenal. Mohon dukung channel aku ini untuk berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah setia nonton video aku. Semoga kalian semuanya sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Semoga sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah amin. Aku akhiri dulu video aku ini. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.